Perkenalkan, nama saya Usep Ginanjar. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, batch 1 tahun 2025. Pada hari ini 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi sholat sunnah mu'akkad dan goer mu'akkad melalui pendekatan PJBL. Mari kita saksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa nanti dipimpin oleh KM-nya. Silahkan Robi untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, karena kita sudah memulai dengan doa, kita berdoa kepada Allah untuk kelancaran kita pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa saja? Cinta kemana? Sakit. Kemudian yang tidak hadir siapa lagi? Cowok siapa? Alpin sama Abdul. Alpin sama Abdul. Alpin dan Abdul kemana? Sakit, Pak. Sakit. Baik. Yang tidak hadir, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa segera menyembuhkannya dan senantiasa nanti bisa belajar lagi dengan kita bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran ya. Namun terlebih dahulu Bapak akan bertanya kepada kalian. Di minggu ke belakang kita sudah belajar tentang sholat. Nah, kita persepsi dulu materi yang telah Bapak jelaskan di beberapa minggu ke belakang tentang sholat. Sholat itu pengertiannya ada tentang sholat pengertian menurut bahasa dan ada sholat pengertiannya menurut istilah. Nah, Bapak akan bertanya, sholat menurut bahasa apa? Siapa ada yang tahu nggak? Sholat menurut bahasa apa? Ya, Yadi silahkan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Yadi. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan sholat menurut istilah, ada yang masih ingat? Sholat menurut istilah apa? Baik, Munfarizal. Sholat menurut istilah apa? Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, tepuk tangan untuk Munfarizal. Ya. Salat menurut istilah itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, itu adalah pengertian tentang sholat. Sholat ada dua, ada sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, untuk sholat sunnah, Bapak akan bertanya, sholat sunnah ada berapa? Ada yang tahu? Sholat sunnah ada berapa? Ada dua. Pertama, sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah goer mu'akkad. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari sekarang. Itu adalah tentang sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah goer mu'akkad. Nanti anak-anakku sekalian akan mempelajari tentang definisinya. Ya, definisi tentang sholat sunnah mu'akkad dan goer mu'akkad itu apa?
Kemudian sholat sunnah yang masuk kepada kategori mu'akad apa saja, sholat sunnah yang masuk kepada kategori ghair mu'akad itu apa saja. Nanti akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi sholat sunnah mu'akad dan definisi sholat sunnah ghair mu'akad. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan dan mengelompokkan mana saja sholat sunnah yang masuk kepada mu'akad dan sholat sunnah yang masuk kepada ghair mu'akad. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami secara utuh hikmah dan keutamaan dari melaksanakan sholat sunnah baik itu yang mu'akad ataupun yang ghair mu'akad. Dan yang keempat, peserta didik dapat termotivasi dan semangat untuk menjalankan sholat sunnah dari mu'akad ataupun yang ghair mu'akad. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran tentang sholat sunnah mu'akad dan ghair mu'akad, Bapak akan menerangkan dulu sedikit ya. Kita langsung saja ke definisi sholat sunnah ya. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Jadi dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Melaksanakan sholat sunnah memberikan pahala tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Sholat sunnah bisa dikerjakan secara sendiri ataupun berjamaah. Contoh misalnya sholat tahajud atau sholat duha, itu boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan secara berjamaah. Dan sholat sunnah itu tadi dianjurkan, akan tetapi ketika kita tidak mengerjakannya, kita tidak akan berdosa. Alangkah lebih baiknya ketika kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, tadi sholat sunnah itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada sholat sunnah mu'akad dan sholat sunnah ghair mu'akad. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apakah sudah ada yang tahu tentang sholat sunnah mu'akad? Ini dari kelompok 1 ya, kelompok apa? Ar-Rahman ya, dari Ar-Rahman. Coba ada yang sudah tahu gak sholat sunnah mu'akad itu apa? Ya, baik. Tepuk tangan. Ya. Untuk selanjutnya pengertiannya. Sekarang pengertiannya dulu ya. Pengertian dari sholat sunnah mu'akad dari kelompok ini. Reka, ya silakan Reka. Sholat sunnah mu'akad itu apa? Sholat sunnah yang dianjurkan. Ya. Sangat dianjurkan. Karena sering dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Secara rutin dan teratur. Tepuk tangan untuk Reka ya. Itulah definisi dari sholat sunnah mu'akad. Jadi sholat yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah mu'akad itu adalah yang sangat dianjurkan dan baginda Rasul senantiasa mengerjakan secara rutin. Nah, ini untuk kelompok ini Bapak akan bertanya ya. Baik, ketuanya Andika ya. Andika, Bapak akan bertanya, nanti boleh sama ketua atau boleh sama anggota ya. Bapak akan bertanya tentang pengertian sholat sunnah ghair mu'akad. Ada yang sudah tahu dari kelompok ini sholat sunnah ghair mu'akad? Ya, baik, silahkan. Sholat sunnah ghair mu'akad? Ya. Baik, tepuk tangan. Bagus ya pertanyaannya, dan jawabannya juga sangat bagus. Jadi sholat sunnah ghair mu'akad itu sholat sunnah yang dianjurkan, akan tetapi tanpa penekanan yang kuat. Beda halnya dengan mu'akad. Kalau mu'akad sangat dianjurkan, tapi kalau yang ghair mu'akad dianjurkan tetapi tidak sangat ya. Jadi tidak dengan penekanan yang kuat, dan Kangjeng Rasul mengerjakannya dalam waktu tertentu saja. Ya, ini tentang sholat sunnah mu'akad dan ghair mu'akad. Untuk selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak videonya ya, karena Bapak sudah mengorganisasikan kan, sudah mengelompokkan kalian. Ini untuk kelompok 1 ya, nama kelompoknya adalah Ar-Rahman. Ini untuk kelompok 2, nama kelompoknya Al-Malik. Ini kelompok 3, nama kelompoknya ya. Nanti Bapak akan memberikan proyek untuk kalian. Sebelumnya kalian lihat dulu tayangan video di depan ini.
Baik, disimak tayangan video berikut ya. Sholat sunnah yang pengerjaannya Ini tentang sholat sunnah rawatib ya. Ada yang muakkad dan ada yang goer muakkad. sholat duhur, lalu sebelum lalu sholat sunnah. Sholat itu hanya merupakan sholat rawatib sebagai peranan daripada sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi dua, ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Sekarang kita bahas ya. Yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang termasuk kepada contoh salat sunnah rawatib muakkad. Sekarang yang salat sunnah rawatib ghairu muakkad, contohnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, di dalam tersebut ada 2 yang sama, yaitu pada sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Di situ tertulis yang rawatib 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur termasuk muakkad, dan satu lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudah zuhur 2 rakaat, maka masuknya pada muakkad yang ditekankan. Tapi ketika kalian melaksanakannya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka yang 2 termasuk muakkad, yang 2 lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi sholat zuhur itu sebelum dan sesudahnya boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat. Selanjutnya, Baik, itu adalah tayangan video tentang sholat sunnah rawatib ya. Yang mana sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, atau adalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah ya. Nah, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini ada yang masuk kepada sunnah muakkad, ada yang masuk kepada ghair muakkad. Nah, tadi sekalian sudah diberikan pengertian ya. Sekarang Bapak kuatkan lagi pengertiannya. Ini tentang sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan Rasulullah SAW secara teratur dan rutin. Sholat sunnah ghair muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah SAW mengerjakan pada waktu tertentu. Ya, nah untuk sekarang Bapak akan memberikan proyek untuk kalian. Nanti kalian bikin poster. Kemudian nanti kalian kelompokkan dan kategorikan sholat sunnah apa saja yang masuk kepada muakkad dan sholat sunnah ghair muakkad. Nanti misalnya sholat sunnah muakkad 1 sholat sunnah apa, 2 sholat sunnah apa gitu ya. Kemudian sholat sunnah ghair muakkad 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti kalian bikin poster di karton. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kartonnya dan kalian buatkan posternya. Duduknya sebelumnya Bapak ingin kalian dirapihkan dulu ya tempat duduknya supaya nanti kondusif dalam mengerjakannya. Baik, sudah siap ya? Kita bikin itu ya. Baik, 1 kelompok 1 karton untuk dibuatkan posternya.
Baik. Baik anak-anak sekalian, sudah beres membuat posternya? Baik, sebelum nanti kalian mempresentasikan ke depan, ya, kita ice breaking dulu, ya, supaya ada penyegaran dulu sebelum nanti kita lanjut ke presentasi, ya. Coba diperhatikan ke Bapak ke depan. Kita ice breaking dulu, ya. Ketika Bapak menyebutkan tepuk tangan 1 kali, tepuk 1 kali, langsung kalian tepuk di sini, ya. Tepuk 2 kali, ya. Tepuk 3 kali, ya. Tepuk 4 kali, ya. Tepuk 5 kali. Baik, untuk sekarang kita presentasi per kelompok, ya. Pertama dari kelompok 1 dulu, kelompok Ar-Rahman, silakan kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan untuk ke sini. Coba disebutkan yang sholat sunnah muakkad itu apa saja? Menurut kelompok ini sholat sunnah muakkad apa saja? Sholat tahajud, terus? Itu yang muakkad, ya. Baik, kalau yang ghair muakkad apa menurut kelompok ini? Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 2, ya, kelompok Al-Malik. Silakan ke depan. Hasil proyek yang kelompok saya. Baik, jelaskan hasil proyeknya. Sangat dianjurkan. Baik, terus apa lagi hasil ininya? Penekanan yang kuat, dan mengerjakan pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Coba menurut kelompok ini presentasikan apa saja kategori muakkad dan ghair muakkad menurut kelompok ini. Hasil dari ini presentasikan apa saja. Yuk. Ya, terus yang ghair muakkad apa saja? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Yuk, dibuka. Kami dari kelompok Al-Hakim akan menjelaskan maulikan. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan Rasulullah SAW secara teratur dan rutin. Baik, terus yang ghair muakkad apa? Sholat sunnah ghair muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah SAW mengerjakan pada waktu tertentu. Baik, terus presentasikan hasilnya. Hasil dari membuat ini apa saja? Tahajud, zikir, taraweh, sholat id, tahiyatul masjid. Ya, terus Sholat duha, sholat istisqa, sholat janabat, sholat itu sholat apa masuknya? Ghair muakkad. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 Al-Hakim, ya. Silakan duduk lagi. Baik, anak-anak sekalian, proyek sudah kalian buat, ya, dan sudah dipresentasikan oleh kalian. Barusan Bapak melihat hasil proyeknya dan kalian tiap kelompok itu mengkategorikan yang masuk kepada muakkad apa saja, yang ghair muakkad apa saja, ya. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan sedikit ini tentang sholat sunnah yang masuk kepada muakkad dan ghair muakkad. Nanti kalau misalnya kalian membuat poster ini ada yang keliru, nanti tolong diperbaiki, ya. Kemudian nanti ditempelkan di mading, ya, untuk hasil proyek kalian. Nah, lihat, ini yang masuk kepada sholat sunnah muakkad. 1, sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah yang dikerjakan pada malam hari, ya. Malam hari dikerjakannya, yang paling baik itu adalah di sepertiga malam. Minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Mau 50 rakaat silahkan. Minimal 2 rakaat. Kalau sholat witir itu adalah sholat penutup, ya, untuk rangkaian sholat malam. Nah, sholat witir itu minimal 1 rakaat.
maksimal 11 rakaat. Jadi salat witir itu harus ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, jadi salat witir itu harus ganjil. Salat tarawih dikerjakan setiap malam pada bulan Ramadan. Ya. Mau 8 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh, mau 36 rakaat boleh. Kemudian witirnya mau 1, mau 3, mau 11 rakaat boleh. Ya. Kemudian salat Id ada Idul Fitri dan Idul Adha. 2 rakaat dikerjakannya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian salat tahiyatul masjid. Kalau kalian masuk ke masjid sebelum apa-apa itu harus melaksanakan dulu salat sunnah. Itu dianjurkan ya. Melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, sebagai penghormatan kepada masjid. Ini yang masuk kepada sholat sunnah muakkad. Nanti kalau hasil proyek kalian nanti ada yang keliru untuk diperbaiki lagi ya. Nah, kemudian sekarang yang sholat sunnah ghair muakkad. Ada sholat duha, istisqa, gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau sholat duha itu dikerjakan pada pagi hari. Ya, pada waktu duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kalau sholat istisqa 2 rakaat dikerjakan untuk memohon turunnya hujan. Kalau misalnya kemarau panjang tidak ada hujan, melaksanakan sholat sunat istisqa. Kemudian gerhana bulan, kalau misalnya terjadi gerhana bulan maka dikerjakan sholatnya. Nah ini 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud di setiap rakaat, 2 kali berdiri dengan membaca surat atau ayat yang panjang. 2 kali ruku dengan membacakan bacaan tasbihnya, jadi rukunya lama. Kemudian setiap rakaat itu 2 kali berdiri, ya, untuk sholat gerhana baik itu bulan ataupun gerhana matahari. Ya, kemudian 2 kali sujud tanpa memanjangkan bacaan tasbih. Jadi ini adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah masuk kepada ghair muakkad, dan ketika terjadi gerhana maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, gerhana ini. Ada sholat sunat khusuf dan sholat sunat khusuf. Ya, itu adalah tentang sholat gerhana. Ini adalah kategori dari sunnah muakkad dan ghair muakkad. Baik, nanti kalau misalnya kalian keliru nanti bisa diperbaiki lagi ya hasil proyeknya. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi untuk kalian. Nanti kalian isikan di LKPD ya. Refleksi belajar hari ini itu seperti apa gitu ya. Baik, sudah ya. Baik, lihat ke depan anak-anak sekalian. Itu adalah tugas refleksi yang kalian buat. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang sholat sunnah apa saja? Muakkad dan ghair muakkad. Untuk kelompok Al-Hakim, kita simpulkan. Sholat sunnah muakkad itu, sholat sunnah adalah apa? Sholat sunnah apa? Yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan dan rutin dikerjakan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kemudian untuk kelompok Ar-Rahman, salat sunnah ghair muakkad itu adalah salat sunnah gimana? Salat sunnah yang ini ghair muakkad apa? Yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Baik, dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Untuk kelompok Al-Hakim, sholat sunnah muakkad tadi apa saja? Tahajud, terus ya, id, ya. Sholat sunnah ghair muakkad untuk kelompok Ar-Rahman. Baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran ini ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Apakah menyenangkan?
Ya, kemudian apakah kalian semangat nanti untuk mengerjakan sholatnya? Baik, kira-kira dari sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad, apa yang kalian tertarik ingin dikerjakan? Untuk kelompok Al-Hakim nanti akan mengerjakan sholat apa? Yang tertarik untuk kalian semangat nanti mengerjakannya? Ya, tentang apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid. Jadi setiap masuk ke masjid nanti melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau ini nanti yang kalian semangat nanti untuk mengerjakan sholat apa? Apakah tahajud atau duha? Sholat duha. Ini sholat duha. Nah, baik anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas ya untuk kalian nanti mengerjakan sholat sunnah muakkad atau yang ghair muakkad. Nanti pilih satu, mau itu sholat tahajud atau sholat witir atau sholat duha ya, atau tahiyatul masjid. Nanti kalian praktekkan di rumah, kemudian di video ya. Tata caranya kalian jelaskan dulu, misalnya sholat duha niatnya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian kalian praktek sholat nanti di rumah secara di video ya. Ini untuk penugasan nanti kalian di rumah. Baik, untuk hari ini anak-anakku sekalian, pembelajaran kita cukupkan sekian ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.